Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Lebak, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3, Kucing dalam Supervisi Akademik, terdiri dari observer, coach, dan coach. Bersama saya, Eis Ratna dari SMA Negeri 1 Cibadak, Bapak Deden Kurniawan dari SMA Negeri 1 Warung Gunung, dan Bapak Gaman Mustaqim dari SMK Negeri 1 Cikulu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Bu. Sore Pak Dede. Gimana, sehat Bu? Alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya Bu. Iya. Berkenan hadir di tempat ini. Soalnya nanti saya akan mengadakan supervisi Bu, coaching kepada rekan saya. Jadi nanti saya mohon bantuan dari Ibu. Iya, baik Pak Deden. Oke, baik Pak Deden. Sebelum Bapak melakukan kucing, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan buat Bapak. Baik Bu. Pertama-tama akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Pak, pada kucing kita hari ini, coach dan coach akan saya amati dan nilai sesuai rubrik penilaian. Baik. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coach, dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip kucing, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada kucing kali ini? Baik Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Soalnya nanti saat coaching nanti ada 3 kompetensi yang saya kembangkan Bu. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang terakhir adalah mampu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Gitu Bu. Kemudian kompetensi yang mana yang akan dikembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Baik. Dari 3 tadi saya mengambil 2 Bu. Yang pertama itu mampu mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Ada 2 Bu. Yang ketiga Pak Deden, indikator yang bagaimana yang ingin Bapak proses di dalam kucing kali ini? Saya ingin Bu memberikan pendapat saya sehingga nanti coachingnya bisa menemukan solusinya Bu, menemukan solusi dan juga langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya Bu. Gitu. Demikian dulu ya Pak ya observasinya kali ini. Silakan Bapak melakukan kucingnya terhadap coach. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi setelah Bapak selesai dengan coach. Siap, terima kasih Bu atas waktunya. Ya. Saya tutup sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Dede. Gimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ya. Cuaca mendukung ini. Iya, adem ya. Adem. Alhamdulillah. Gini Pak Gaman, ngomong kayaknya ada yang mau diceritain nih Pak Gaman. Tapi kita nggak punya waktu lama nih Pak, paling 10-15 menit deh. Kira-kira Pak Gaman mau cerita tentang apa nih? Ya Pak, ini ada cerita yang krusial di sekolah saya Pak, berkaitan dengan pembelajaran di sekolah kami yang guru-gurunya masih konvensional. Baik. Sehingga perlu sekali gebrakan-gebrakan yang baik ya Pak, agar kedepannya memang kita beralih ke pembelajaran yang menggunakan teknologi yang canggih tentunya. Iya. Jadi kalau boleh saya garis bawahin ya Pak ya, jadi guru-guru di sekolahnya mungkin masih pembelajaran yang konvensional, Mas Kak. Betul. Murid-muridnya begitu ya. Betul. Kurang variatif Pak. Kurang variatif gitu ya. Jadi apa nih kira-kira tujuan Pak Gaman dari percakapan kita sekarang ini? Tujuan apa? Ya, tujuan dari pertemuan ini sebenarnya saya ingin menemukan solusi Pak tentang pembelajaran yang variatif agar sekolah kami guru-gurunya tidak pembelajarannya tidak konvensional lagi gitu ya. Jadi menggunakan pembelajaran yang menerapkan teknologi yang berbasis teknologi yang baik lah ya Pak, sesuai dengan program zamannya, di mana Ki Hajar Dewantara memang
menjewarakan itu ya Pak ya. Jadi yang pengennya guru-guru udah mulai nih pakai teknologi gitu ya. Baik. Kira-kira tadi Pak Gaman pengen guru-gurunya tadi kan ya mulai berubah nih. Jadi perubahan yang apa aja nih Pak Gaman yang pengen Pak Gaman harapkan nih dari guru-gurunya? Ya perubahannya terutama guru-guru yang memang udah cukup sepuh ya Pak, yang udah sangat senior, ya mereka harus punya akun Google gitu ya, sehingga ketika memang browsing YouTube dengan mudahnya dia menggunakan akun Google tersebut gitu ya. Kemudian terbiasa menggunakan LCD proyektor ya Pak, Infocus gitu di kelas, menggunakan laptop juga udah terbiasa begitu, sehingga ketika di kelas itu menggunakan PowerPoint ataupun Canva gitu ya, itu kan juga penerapan teknologi atau berbasis teknologi. Jadi ada variasi dari model pembelajarannya, gitu ya, metodenya. Oke Pak Gaman, misalkan ya kalau Pak Gaman mau kasih grade gitu ya dari 1 sampai 10, kira-kira guru-guru di sekolah ini ada di level berapa sih Pak sebenarnya nih? Kayaknya kalau sekarang sih di level 6 lah ya. 6 Pak ya? Iya, jadi memang perlu di-upgrade Pak ya. Perlu di-upgrade. Oke, berarti di 6. Misalkan nih Pak ya, kalau kita lihat di level 6, Pak Gaman ini mau naikin level berapa nih rencananya? Ya setidaknya di angka 8 lah ya Pak ya. Angka 8 ya. Indikatornya lumayan naik gitu Pak ya. Lumayan naik, guru-guru udah punya akun Google begitu ya, udah terbiasa bawa laptop ke kelas gitu ya. Jadi itu indikatornya. Jadi 8 itu kalau guru-guru udah mulai bawa laptop nih ke kelas gitu kan ya, udah pakai proyektor di kelasnya. Oke. Jadi kira-kira nih Pak Gaman, apa nih yang dibutuhin Pak Gaman nih untuk biar itu bisa tercapai? Kira-kira apa nih step-stepnya? Kayaknya memang yang pertama dari guru-guru yang mengerti atau yang melek teknologi itu tetap sebaya ya begitu, atau diseminasi juga sebelumnya tetap sebaya mengajarkan kepada memang guru-guru yang memang belum terbiasa menggunakan Canva ataupun PowerPoint begitu ya. Kemudian yang kedua memang perlu ada workshop. Workshop di sekolah kami bisa sebulan sekali gitu tentang pembelajaran yang bervariatif yang berbasis teknologi TIK tentunya Pak. Jadi tadi ada tutor sebaya, mungkin dari teman-teman yang udah melek duluan gitu Pak ya, bisa berbagi dengan rekan-rekan guru-guru yang lain. Oke. Kemudian kira-kira nih butuh support dan bantuan dari pihak mana aja nih Pak gitu, untuk bisa terlaksana gitu yang tadi Pak Gaman sebutkan IHT mungkin gitu ya, apa tadi workshop begitu. Kira-kira butuh bantuan siapa aja nih Pak? Bantuan dana, alokasi dana untuk pembelajaran berbasis TIK perlu ya Pak, dari manajemen sekolah, tentunya dari stakeholder, dari kepala sekolah, kemudian juga orang tua komite juga mensupport ya, dari segi dana mungkin ya, agar memang pembelajaran di kita tentunya bervariatif dengan berbasis TIK. Baik Pak. Ya, jadi intinya ada kolaborasi dengan berbagai pihak gitu Pak ya. Oke, kira-kira kapan nih Pak Gaman mulai melaksanakan apa yang direncanakan Pak Gaman ini? Secepatnya sih Pak, saat ini juga mulai besok lah kita rapat dengan manajemen begitu ya, agar sekolah kita tadi ya, arahnya bisa naik ke angka 8 ya. Oke Pak Gaman, luar biasa nih ya apa yang Pak Gaman rencanakan. Oke, dari awal tadi kita ngobrol nih Pak ya, apa nih yang Pak Gaman dapatin dari pembicaraan kita tadi? Saya menemukan sebuah motivasi ya dari diri saya gitu, ini juga menjadi sebuah solusi ya Pak ya, jadi semangat saya untuk bisa menggerakkan rekan-rekan di sekolah begitu ya. Ya kalaupun memang di pihak sekolah misalnya belum sarannya kurang ya, setidaknya dari pribadi lah ya, ada beberapa guru yang sudah sertifikasi kan bisa beli laptop, beli LCD proyektor sendiri begitu ya, kemudian bisa belajar ke tetangganya yang melek teknologi, upgrade diri terus upgrade diri sih sebetulnya, tidak mengandalkan dari sekolah saja sebetulnya. Alhamdulillah, jadi semoga bisa tercapai Pak ya. Amin. Oke, jadi sudah ada gambaran ya bagaimana kira-kira bisa menciptakan perubahan di sekolahnya Pak Gaman. Dan Pak Gaman, kayaknya kita cukupkan ini ya, dan rencana nanti mungkin minggu depan nanti kita ketemu lagi nih. Saya nggak sabar nih pengen tahu nih progres dari apa yang Pak Gaman mau lakukan ini. Jumpa di minggu depan. Siap. Oke, kita tutup dulu Pak Gaman. Siap. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Dede. Waalaikumsalam. Selamat sore Pak Dede. Sehat Pak Dede? Gimana, sudah beres proses coachingnya? Sudah selesai, tadi saya sudah selesai coaching dengan coach saya gitu. Iya, tadi sudah melakukan coaching dengan Pak Gaman ya? Betul. Tadi kan saya juga mengobservasi Bapak. Sebelum penutupan Pak, saya ingin
menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi dari coaching yang sudah saya lakukan tadi, alhamdulillah saya sudah menerapkan alur tirta Bu ya. Jadi tentang tujuannya sudah saya tanyakan, kemudian mengidentifikasi, kemudian rencana aksinya seperti apa, kemudian serta tanggung jawab gitu. Akhirnya saya bisa menggali nih dari coach saya untuk mencari apa nih yang dirasakan, juga menceritakan permasalahan sehingga nanti dia menemukan solusinya sendiri. Oke Pak, menurut saya sebagai observer, tadi saya melihat proses coaching Pak Deden dengan Pak Gaman itu sudah berjalan dengan baik, ya. Proses alurnya sudah sesuai dengan alur tirta, dan juga Pak Deden juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Gaman, sehingga Pak Gaman bisa menemukan solusi dari permasalahan. Jadi memang kompetensi yang ingin saya kembangkan itu dengan cara lebih memahami lagi ya proses dari alur tirta, dan nanti saya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ke depannya. Semoga semua kompetensinya bisa tercapai juga gitu Bu. Iya bagus Pak. Tadi juga saya melihat coaching Bapak tadi sudah dilakukan dengan prinsip coaching juga ya, tadi kemitraan gitu ya. Seperti itu. Pertanyaan terakhir ya Pak ya, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan gitu berdasarkan hasil yang barusan dilakukan? Tadi kan mendengarkan aktif Bu ya, kemudian juga memberikan pertanyaan yang berbobot, nah itu masih terus ingin ditingkatkan sehingga nanti kalau saya melakukan coaching lagi bisa lebih baik lagi semua gitu. Semoga kita kedepannya ya bisa melakukan coaching lebih baik lagi ya. Terima kasih. Demikian observasi kita hari ini ya Pak Deden. Semoga bermanfaat untuk kita. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bu. Demikian demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang kami lakukan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Salam dan bahagia, calon guru penggerak Angkatan 9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.